Dari mulai asal mula pandemi ini merebak menjadi berita secara internasional, ini sudah diantisipasi. Pasti akan ada satu bisnis yang akan dihantam habis-habisan. Karena pandemi berarti pembatasan transportasi dan mobilitas manusia. Mana lagi kalau bukan transportasi udara yang akan segera mengalami atau terkena dampaknya. Dan ini semakin menjadi-jadi kalau kita berbicara mengenai apa yang tengah dialami oleh industri aviasi atau penerbangan. Tidak hanya di tanah air, tetapi tingkat global. Kita akan bahas bagaimanakah sebenarnya badai PHK yang terjadi dan menghampiri tubuh maskapai. Ini gambarannya industri aviasi kita saat ini badai. Ada turbulensi yang belum juga berakhir dan kemungkinan besar masih akan ada tambahan-tambahan lainnya sehingga beberapa skenario harus dipersiapkan. Sayangnya kalau kita berbicara mengenai skenario yang harus dipersiapkan untuk mempertahankan bisnis di transportasi udara seperti industri penerbangan ini agar bisnis kita bisa terus berlangsung dan bisa terjaga, mau tidak mau kita harus berbicara mengenai efisiensi. Efisiensinya di mana? Efisiensi yang pertama adalah dari sisi SDM atau sumber daya manusia. Dan ini menarik kalau kita berbicara mengenai efisiensi SDM yang dilakukan oleh industri-industri penerbangan ini ternyata tidak hanya ke kru terbang, kemudian ke posisi-posisi yang paling strategis, tapi ini melanda semua lini atau departemen maupun divisi. Semua tenaga yang ada di bawah industri penerbangan terkena dampaknya. Pertama kita perlu pahami, 3 skema utama hubungan kerja antara maskapai dan pegawai ini terdiri dari apa saja. Sehingga kita punya gambaran mana yang terkena dampaknya terlebih dahulu dan prosesnya tahapannya akan seperti apa. Yang pertama adalah pegawai tetap. Di sana ada pegawai tetap. Kemudian di sana ada pegawai berstatus kontrak. Dan juga ada pegawai dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang terakhir adalah tenaga outsourcing. Untuk PKWT ini biasanya banyak dilakukan untuk para tenaga kerja SDM pilot atau pilot. Sebelum pandemi kita tahu Indonesia dengan mobilitas manusia dan masyarakat yang sangat tinggi, kebutuhan akan pilot sebenarnya sangat tinggi apalagi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun-tahun sebelum pandemi. Banyak pilot di industri penerbangan Indonesia yang dipekerjakan dengan sistem ini, PKWT atau perjanjian waktu tertentu. Kita tahu saking kita butuh tenaga pilot yang sudah pensiun pun dikontrak lagi. Usianya rentangnya antara 56 bahkan sampai ke 65 masuk dalam status PKWT. Begitu butuhnya kita akan tenaga kerja berupa pilot. Tetapi pandemi sebagaimana kita tahu sudah merubah segalanya. Sekarang intensitas penerbangan berkurang, tingkat okupansi juga rendah. Sementara jumlah pilot dengan status PKWT ini melimpah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga mau tidak mau harus ada pemutusan atau mungkin penyelesaian kontrak jauh lebih awal untuk para pilot yang bergaji sangat tinggi, 60 bahkan sampai 70 juta rupiah per bulan kisarannya. Kita awali dari seperti apa sih gambaran dan industri maskapai penerbangan di Indonesia mana saja yang sudah melakukan efisiensi terbaik mereka. Kita awali dari Lion Group, ini kita tahu terdiri dari Batik Air, kemudian Lion Air dan juga ada Wings Air di sana. Ini yang sudah mereka lakukan, tadi baru saja kita beritakan ada pemutusan kontrak, ini juga penyelesaian kontrak lebih awal sebanyak angkanya sangat besar, 2.600 staf kontrak, bahkan termasuk pilot tadi dengan status PKWT dengan gaji yang tinggi per bulannya tadi, semuanya ada penyelesaian kontrak jauh lebih awal atau tidak berlanjut penghentian kontrak di sana. Ini kalau kita berbicara mengenai 2.600 staf kontrak termasuk pilot untuk Lion Group. Ada Wings Air, ada Lion Air, ada Batik Air yang diputus atau diberhentikan kontraknya tidak diperpanjang dan diselesaikan lebih awal tadi. Ini jumlahnya sudah memakan 9% dari total 29.000 karyawan yang dimiliki Lion Group secara keseluruhan dengan 3 maskapai yang sudah kami sebutkan tadi. Sejauh ini, dari mulai pandemi merebak, kemudian jadi ada PSBB, pembatasan mobilitas dan sebagainya, Lion Group ternyata hanya mampu mengoperasikan 10 sampai 15% saja dari total kapasitas penerbangan normal ketika tidak ada pandemi. Kita tahu Lion Group ini sangat terkenal dengan mobilitasnya dan juga jumlah terbangnya yang tinggi dan sangat diminati di Indonesia. Berhubung Lion Group juga punya maskapai low budget berupa Lion Air dan Wings Air di sana. Berapa sih sebenarnya kapasitas penerbangan normal ketika tidak ada pandemi bagi Lion Group ini untuk 3 pesawat yang ada di bawah bendera Lion Group? Bahkan bisa sampai mencapai 1.400 sampai 1.600 penerbangan sendiri loh kalau masa normal sebelum ada pembatasan dan peraturan regulasi pemerketatan mobilitas penumpang pesawat. Lion Group juga sudah menerapkan sistem potong gaji. Nah ini jangan heran, ini akan menjadi hal yang tidak mengenakan tapi menjadi lebih familiar kebijakan yang diambil oleh
industri penerbangan terkait dengan efisiensi yang bisa mereka lakukan. Mungkin tidak akan ada PHK atau penghentian, tetapi bagi Anda yang menjadi karyawan tetap, meskipun Anda aman tetap berada di perusahaan tadi, bisa jadi ini pilihan terakhir. Sistem potong gaji mau tidak mau harus dilakukan. Kemudian bagaimanapun Lion Group juga memberikan opsi dengan berharap, ini juga harapan kita semua, badainya segera berlalu, turbulensi akibat pandemi di industri penerbangan segera bisa mereda. Nanti Lion Group menyatakan akan memprioritaskan, mengutamakan merekrut kembali karyawan-karyawan kontrak yang tadi kontraknya diselesaikan lebih awal atau bahkan tidak diperpanjang. Mereka mengeluarkan statement, kami akan memprioritaskan ketika keadaan sudah kembali membaik. Tentu saja ini dengan kalkulasi dan standar Lion Group. Seperti apa atau kapan dikatakan industri atau kondisi bisnis mereka bisa membaik. Mereka mengatakan akan merekrut kembali karyawan kontrak yang tidak diperpanjang. Dari Lion Group yang terdiri dari Wings Air, Batik Air, dan juga Lion Air, kita beralih ke maskapai penerbangan berikutnya yang juga familiar digunakan oleh kita. Mempopulerkan tagline "Now Everyone Can Fly". Memang benar AirAsia ini mempopulerkan setiap orang apapun kelas sosial Anda sekarang bisa terbang. Tetapi sekarang dengan adanya pandemi juga mau tidak mau PT AirAsia Indonesia Tbk harus melakukan langkah efisiensi. Dengan cara yang pertama ini langsung diambil, merumahkan sebanyak 873 karyawannya langsung. Kemudian jangan pernah merasa kita aman ketika kita menjadi karyawan tetap, karena toh industri penerbangan yang besar seperti itu pun ada beberapa posisi yang paling strategis bahkan tinggi, dan Anda adalah karyawan tetap, mau tidak mau tetap harus menerima pil pahit berupa pemutusan hubungan kerja. Ada pemberhentian karyawan tetap juga bahkan untuk industri-industri penerbangan. Kemudian ada pemotongan gaji sebesar 50% dan juga pemotongan insentif-insentif lainnya. Ini dilakukan ke sebanyak sekitar 328 karyawan berbagi divisi dan berbagai posisi. Ini juga diambil langkah berupa pemotongan gaji bahkan sampai ke 50%, tidak ada bonus, tidak ada insentif dan sebagainya, bahkan uang lembur. Kalau kita berbicara industri penerbangan, tidak hanya AirAsia Indonesia, juga semuanya tengah melakukan efisiensi dari langkah tadi. Pendapatan AirAsia Indonesia pun, kalau kita berbicara mengenai laporan terakhir dari keterbukaan informasi yang diberikan ke BEI sampai ke 28 Mei 2020, pendapatannya juga langsung drop 75%. Memang ini mengkhawatirkan, sehingga bad atau worst case skenario juga semua industri penerbangan siapkan. Kan ini baru di awal saja kalau kita berbicara mengenai masa pandemi. Bagaimanakah dengan semester kedua dan sebagainya, kita nantikan bersama. Semoga ada hal yang bisa diminimalisir di sana. Dari PT AirAsia Indonesia Tbk, next kita lihat. Nah, ini kebanggaan kita, terbang bersama Garuda Indonesia. Meskipun sudah ada pelonggaran, fleksibilitas, transportasi udara bisa berjalan kembali, tetapi jangan lupa tingkat okupansi ternyata juga tidak serta-merta langsung bisa paling tidak kembali 50%. Karena untuk terbang saja orang berpikir ulang, belum ditambah dengan peraturan-peraturan yang masih ketat yang memungkinkan saya bisa menggunakan pesawat udara. Ini termasuk dialami oleh Garuda Indonesia. Mari terbang bersama Garuda Indonesia pun juga mengalami kendala yang sama. Garuda Indonesia sejauh ini dari informasi yang kami peroleh juga sudah merumahkan sebanyak 825 karyawannya. Jadi ini opsinya banyak sekali. Ada seperti cuti atau dirumahkan tanpa gaji dan sebagainya. 50% pemotongan gaji dan sebagainya juga sudah dilakukan oleh Garuda Indonesia ke stafnya. Ini sekitar 7.184 karyawan berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia per 15 Juni 2020 dan dari statement disampaikan oleh Corporate Secretary dari Garuda Indonesia. Nah, ini yang baru saja kita bahas tadi. Ini banyak melanda pilot-pilot juga ya. Status pegawai atau SDM di industri penerbangan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT juga banyak mengalami penghentian. Status kontrak mereka diselesaikan lebih awal. Ini kalau kita berbicara berapa sih jumlahnya untuk gaji tertinggi ya, SDM yang ada di industri penerbangan diawali dari pilot dan juga co-pilot. Pilot ini ada sekitar 135 di mana kontrak kerja mereka diselesaikan lebih awal. Ini ada 135 pilot yang diselesaikan kontraknya lebih awal dari total 1.400-an pilot dan co-pilot yang dimiliki oleh maskapai kebanggaan Garuda Indonesia. Di kuartal pertama pun ini juga Garuda Indonesia mengalami kerugian di 120,1 juta dolar Amerika Serikat untuk kerugian yang harus dihadapi oleh Garuda Indonesia. Padahal kalau kita lihat berbicara mengenai periode yang sama, di kuartal pertama tahun sebelumnya di periode yang sama malah justru Garuda Indonesia waktu itu mencetak laba. Ini ya gambaran 3 maskapai besar di tanah air. Apakah sendirian? No. Kalau kita lihat
Justru malah maskapai penerbangan internasional sudah mengalami jauh lebih awal. Banyak sekali dan semuanya, saya tidak mengatakan hampir, tapi semuanya mengalami hal yang sama, diterpa badai PHK atau efisiensi. Ini perwakilan saja dari sisi brand yang terbesar dan perusahaan dari skalanya kita wakilkan di sini. Air Canada sudah merumahkan 16.500 stafnya dan juga sebanyak 5.149 awak kabin, pilot, co-pilot dan juga pramugari atau flight attendant di sana. Air New Zealand merumahkan 3.500 karyawan. Qantas merumahkan bahkan sampai 2/3 dari total 30.000 karyawan yang dimiliki oleh Qantas penerbangan dari Australia ini. Next, ini ada Air France, 80%, banyak sekali ya, tinggal sisa 20 saja. 80% dari 40.000 stafnya semuanya dirumahkan. Lufthansa Jerman, negara skuad Jerman pun juga harus mengurangi, ini Jerman mungkin karena saking kuatnya ekonomi, meskipun juga terdampak, mengurangi jam kerja. Ini keputusan diambil oleh Lufthansa. Mengurangi jam kerja sebanyak 27.000 pegawai yang mereka miliki. British Airways, siapa yang tidak kenal British Airways dan juga Singapore Airlines. Ternyata dua brand raksasa ini pun juga harus melakukan efisiensi. Untuk British Airways merumahkan 30.000 karyawan. Singapore Airlines ada kebijakan berupa pemotongan dan pemangkasan gaji beragam persentasenya untuk 10.000 stafnya. Jadi memang turbulensi yang sedang dialami oleh tubuh maskapai tidak hanya Indonesia tapi global tengah mendera. Semoga turbulensinya segera mereda dan tadi janji-janji yang dikeluarkan oleh industri penerbangan untuk para karyawan yang mau tidak mau ikut merasakan imbasnya bisa segera terrealisasi.